Mang Soleh, jadi ada Kiai Haji Soleh Afifi ada 4 poin. Ya, satu adalah tentang adu atau musuh. Kita tidak boleh ada musuh, tapi kok di dalam doa ada musuh. Kriteria musuhnya itu apa? Kedua, bedanya tadabur sama tafakur ya. Terus ketiga, syahidallah tadi, mengamalkan syahidallah sebelum syuruknya itu. Yang keempat apa ya, Mang? Aduh. Amalan zikir. Zikir ya. Sampai suruk tuh. Ya, syuruk. Sampai ya. sholat sunat suruk itu. Silakan, Mang. Mang Soleh Afifi. Terima kasih, Mang Karna. Pertanyaan Mang Karna ini memang luar biasa, bagus, kritis ya, dan membuat saya berpikir menggali lagi ilmu-ilmu dulu yang pernah kita aji. Cuman kadang-kadang karena mutolaahnya baru ketika Mang Karna bertanya, tidak sempat mutolaah lebih jauh. Ya, karena itu saya minta mamang ustadz yang lain, ya yang lain di sini untuk menambahi jika daya ingat saya, penjelasan saya sangat kurang ya, dan saya rasa memang sangat kurang. Mamang, orang Islam itu hidup di dunia ini sudah ditakdirkan Allah punya musuh yang abadi. Siapa? Syaitan laknatullah. Jadi itu yang jelas musuh dari yang memang sudah sejak Nabi Adam menggoda kita, menggoda Ibu Hawa supaya membuat kita keluar dari surga. Nah, bahkan setan ini beliau karena takaburnya tidak pernah merasa dia mengingkari terhadap perintah Allah itu. Tetap itu terus, tidak pernah mentobat itu, tidak pernah bertobat. Jadi suatu saat di zaman Nabi Musa, itu setan pernah ditawari seandainya dia mau bertobat, lalu karena dia masih hidup ketika itu, kalau memang kamu mau bertobat, sekarang zaman Nabi Musa itu, kamu silakan ke kuburannya Nabi Adam dan sujudlah di situ. Nah, lalu apa jawabannya setan? Nah, dulu aja zaman Nabi Adam hidup, saya nggak mau sujud. Apalagi sekarang Nabi Adam sudah meninggal, sudah ada di kuburan. Ya, apalagi saya tetap nggak mau sujud. Nah, padahal itu perintah Allah. Jadi perintah Allah untuk sujud kepada iblis ya, Azazil itu sebenarnya pernah ditawarkan untuk dilakukan lagi ketika zamannya Nabi Musa. Tapi iblis tetap tidak mau, setan tetap tidak mau. Dan kadang-kadang memang kita sebagai hamba Allah itu tidak menyadari bahwa ada musuh yang nyata. Dan musuh itu selalu, setan itu selalu kalau kita melakukan perbuatan baik, dia susah. Kalau kita melakukan perbuatan maksiat, dia senang luar biasa. Nah, ini yang perlu kita sadari. Yang kedua, kemudian dari jenis makhluk Allah, sesama kita, sesama manusia, itu memang kita tidak tidak boleh mencari musuh. Usahakan semua yang ada di sekitar kita itu menjadi sahabat, menjadi orang yang bersama-sama ibadah kepada Allah, untuk takarub kepada Allah, menjadi orang yang bersama-sama mendaki jalan ibadah untuk mencapai surga bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng, kan begitu.
Tetapi memang sudah menjadi sifat manusia itu ada kadang-kadang saudara kita, teman kita, kolega kita, itu yang dia punya karakter dasar seperti ini. Kullu di nikmatin mahsudun. Setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada yang hasud. Nah, terhadap orang-orang yang begini, itu kita harus minta lindungan kepada Allah karena kita nggak tahu. Kita tidak terang musuh yang seperti ini. Kalau setan kan sudah terang ya. Setan sudah terang musuh itu pasti. Tapi kalau manusia, yang apalagi yang lalu bersifat munafik, punya karakter munafik, lain di depan, lain di belakang, nah itu kita tidak tahu. Karena itu kita mohon lindungan kepada Allah dari orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang hasut kepada kita. Padahal kita nggak tahu dan tidak sama sekali tidak menganggap mereka musuh di dalam hidup sehari-hari. Nah, karena itu doa ini menjadi penting. Kita minta lindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasut seperti ini. Nah, orang yang hasut ini memang itu dikategorikan orang yang memusuhi kita. Jadi bukan musuh yang sebenarnya ya kalau di dalam hal ini. Kemudian tafakkur, tadabbur ini nanti Mang Mumu ini yang menekuni bahasa ya. Nanti monggo Mang Mumu ditambahkan. Ada Mang Mumu ya. Kemudian saya ingin mengomentari tentang syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim, itu ya, Mang? Iya. Itu insyaallah. Iya benar. Ya, itu insyaallah surat Ali Imran. Iya. Ayat yang ke-18. Hanya ini dulu diajarkan di apa ya surat Ali Imran ini, kemudian kita kok diajarkan untuk mewiridkan itu, saya Mang, kehilangan memori itu tentang itu. Itu tapi bagus, Mamang, untuk diamalkan itu bagus. Dan saya juga pernah menerima itu untuk mengamalkan itu, membaca itu. Cuman hikmahnya bagaimana, terus seperti apa, saya kehilangan memori tentang itu. Mudah-mudahan memang yang lain ada yang bisa menjelaskan. Nah, kalau berkaitan dengan amal sampai syuruk, nanti kita ikuti saja amalan-amalan yang ada di Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ini. Kalau yang sekarang ini sampai terbit matahari, itu ada amalan-amalannya, Mang. Yang diantaranya kita kaji sekarang ini, ada doa-doa itu, kemudian zikir dan wirid, termasuk nanti sesudahnya, kalau di materi berikutnya adalah ada 10 kalimat yang sebaiknya dibaca itu sebelum matahari terbit. Sure. Ya, sebelum matahari terbit. Di antaranya la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadikal khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua apa? Ada 10 zikir yang diajarkan oleh Imam Ghazali untuk menghadapi matahari itu. Saya kira itu karena yang bisa saya tambahkan. Iya, terima kasih Ustaz. Mohon maaf kalau tidak begitu lengkap, karena Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Silakan, ada yang mau menambahkan? Wah, ini memang pada libur tapi sepi. Mungkin pada tidur lagi. Karena bangunnya jam 3. Ada yang nambahkan? Mungkin sedikit nambahin dah. Oh, silakan Mang Aceh. Mang Aceh. Dulu waktu kita ngaji, Ustadz sering memberikan nasihat kepada kita ketika kita sudah terjun ke masyarakat, ya.
Memang kalau adu itu kan secara garis besar tadi apa yang diutarakan oleh guru kita, adu yang paling nyata adalah setan. Kemudian adu yang kedua yang paling ini adalah orang-orang kafir. Itu kan adu untuk yang kita ini. Tetapi kalau sekarang kan adu di sini barangkali seperti yang guru kita katakan pada waktu itu, kalau kita sudah ke masyarakat itu kan masyarakat terbagi dalam 3 bagian. Katakanlah ada yang mendukung kebenaran apa yang kita rencanakan, kemudian ada yang biasa-biasa saja, dan juga ada yang menentang atas segala yang kita lakukan. Contoh kalau pedagang mungkin tantangan dengan pedagang lagi. Kalau kantoran mungkin saingan dengan kantoran lagi. Nggak mungkin kantoran saingan dengan orang yang bertani dan lain sebagainya, kalimat. Nah, mungkin adu di sini adalah agar kita mohon lindungan kepada Allah dari orang-orang yang selalu mengusik kita atau bahasa kasarnya orang yang selalu menolong kita. Kalau kita telah berbuat baik, barangkali seperti itu yang mengadu di sini barangkali. Tambahan untuk masalah adu tadi, adu musuh. Kemudian yang tadi yang amalan-amalan dari habis subuh, memang dalam kitab Durratun Nasim juga ada di situ banyak. Ternyata surg itu kan ada kata, jadi pengamalannya sebelum terbit matahari itu adalah salah satunya sholat isyraq namanya itu. Ada dalam kitab Durratun Nasihin. Ada sirkulo setelah subuh sampai terbitnya matahari. Itu ada amalan-amalannya di samping yang kitab tadi disampaikan oleh guru kita. Nah, kemudian untuk yang syahidullah itu mungkin hikmahnya atau katakanlah keistimewaannya mungkin hampir sama dengan ayat kursi barangkali. Ayat kursi kan dalam ini bisa untuk meruqyah diri kita dan lain sebagainya. Saya pelindung kita. Mungkin seperti itu kalau yang kalimat syahidullah ini tadi itu hampir sama keistimewaannya dengan ayat kursi barangkali. Kita tambahan sedikit dari saya mungkin. Itu aja, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Aceh. Ya, Bang. Silakan, Bang. Bang Soleh. Ini ada keterangan, tapi hadisnya belum jelas diriwayatkan oleh siapa. Yang berkaitan dengan ayat tadi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wal ulmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'tul mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Lalu tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil laili tu'il hayyama. Ya, sampai riwayat kisah. Oke. Ini dalam satu riwayat diterangkan bahwa Rasulullah bersabda, surat Al-Fatihah dan 2 ayat dari surat Ali Imran, ayat 18 sampai 19 dan 26 sampai 27, apabila dibaca sahabat sholat fardu, niscaya Allah akan menjamin surga untuknya. Tapi di sini keterangannya, hadisnya riwayat siapa itu tidak ada keterangannya. Tapi pahalanya luar biasa, menjamin surga. Masya Allah itu karena amalan itu. Amalan yang baik. Itu yang bisa saya tambahkan, Mas Etno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi